warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Yahudi dari program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Indonesia. Dalam program ini, saya akan mengangkat tema bahayanya hoax dan pentingnya literasi digital. Sebuah isu yang tidak hanya krusial secara teknologi, namun juga sangat krusial bagi sosial dan etis. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, mari kita ketahui dulu apa itu literasi digital dan apa itu hoax. Literasi digital adalah kemampuan kognitif, kritis, serta etis seseorang dalam memahami, mengevaluasi, verifikasi, serta menyebarkan informasi melalui media digital secara bertanggung jawab. Nah, adapun hoax itu adalah informasi palsu atau menyesatkan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan juga memiliki tujuan untuk memanipulasi emosi dan juga mempengaruhi sikap publik. Maka dari itu, saya akan membahas tentang bagaimana hoax bekerja dan bagaimana pentingnya literasi digital di zaman modern. Zaman sudah berkembang, teknologi semakin maju, dan juga kita sebagai penggunanya harus tahu diri dan bisa memanfaatkannya. Namun sangat mirisnya di Indonesia khususnya, literasi digital ini sangat minim sekali dipakai. Bahkan minat literasi di Indonesia ini menurut UNESCO itu 0,001%, yang berarti sangat kecil sekali. Dan juga di negara, literasi Indonesia ini menempati posisi ke-60 gitu. Jadi sangat rendah sekali kemampuan literasi di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu maka hoax pun banyak terjadi seperti sekarang ini, yang banyak sekali hoax yang menyebar di media sosial. Dan yang semakin bodohnya, masyarakat Indonesia setelah mendengar berita tersebut tidak diteliti, tidak dievaluasi, tidak dianalisis lebih dalam lagi, melainkan hanya menerima dan menerima. Sehingga apa yang terjadi? Umat pecah belah, pertumpahan darah, kesalahpahaman, bahkan akibat hoax tersebut bisa menghilangkan nyawa seseorang. Tidak lain. Oleh karena itu, mari kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang artinya, wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang beriman, apabila engkau mendapati berita dari seorang munafikin, maka telitilah kebenaran berita itu. Dalam ayat ini saja Allah sudah memerintahkan kita supaya menganalisis, menggali lebih dalam lagi terkait berita-berita apa yang disampaikan dalam bermedia sosial. Karena apa? Karena tidak supaya terjadi kesalahpahaman dalam menerima informasi tersebut. Dan adapun kalau misalkan memang benar, berarti kita sudah mampu menganalisis suatu masalah, dan pasti juga kita dapat memberikan tanggapan, memberikan solusi bagi masalah tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan terkait hoax,
cukuplah kau dikatakan berdusta apabila engkau mendengar semua apa yang dibicarakan oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini secara konteks berarti kita itu hanya mendengarkan saja berita tersebut tanpa kita menganalisis lebih dalam lagi. Maka dari itulah di Indonesia ini sangat marak yang namanya hoax. Jadi seolah-olah berita yang datang itu dianggap fake ataupun palsu. Oke, lalu bagaimana dengan hukum positif di Indonesia? Apakah mengatur hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan media sosial seperti menyebarkan berita hoaks dan lain pun sebagainya? Oh, jelas dan tentu. Undang-Undang ITE mengatur hal tersebut. Orang yang menyebarluaskan hoaks ataupun berita sesat yang dapat merugikan konsumen, maka itu dapat dipidana dalam pasal 45 ITE yang berbunyi orang yang menyebarkan ataupun menyebarkan berita elektronik tanpa adanya pembenaran dalam berita tersebut, maka akan disanksi dengan sanksi 6 tahun ataupun denda 1 miliar. Maka dari itu Indonesia ataupun hukum Indonesia juga sangat peduli terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kriminal seperti tadi, penyebaran hoaks, penyebaran berita yang tanpa ada verifikasi dengan benar, maka itu juga ada hukumannya. Maka dari itu, marilah kawan-kawan semua, marilah sahabat semua untuk senantiasa menjaga dan memanfaatkan teknologi informasi dalam zaman modern ini, dan jangan sampai dipersalahgunakan. Nah, lalu apa solusi bagi permasalahan yang sudah marak terjadi di Indonesia seperti hoax tadi, literasi digital? Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya yang pertama, menetapkan budaya saling sebelum sharing, yaitu menganalisis lebih dalam sebelum membagikan. Dan juga jika ada yang menyebarluaskan hoax, itu langsung melaporkan ataupun melapor berita tersebut. Dan juga melakukan edukasi diri bagaimana cara menggunakan teknologi yang aman, menggunakan teknologi yang baik, dan juga tingkatkan literasi yang ada dalam diri masing-masing. Karena melewati literasi digital tersebut, kita mampu berpikir realistis, kita mampu berpikir kritis, juga berpikir etis. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan gaya literasi kita, dan juga kita hapuskan budaya menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi. Sebagai penutup, saya pribadi mengajak kalian semua, marilah kita tingkatkan literasi Indonesia ini dengan membaca dimanapun dan kapanpun, baik di buku, literasi secara manual maupun literasi secara digital, di HP, di laptop. Dan budaya
upayakan saling analisis terhadap informasi yang akan kita bagikan ke dunia. Sekian dari saya, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.